Layanan pembayaran digital memang semakin populer seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone. Begitu juga dengan di Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, sudah ada 38 dompet digital atau biasa kita sebut juga dengan e-wallet yang mendapatkan lisensi resmi dari BI. Dan pada tahun lalu, tahun 2018, transaksi e-wallet di Indonesia bahkan sudah mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan tidak hanya sampai situ saja, diprediksi akan terus meningkat sampai tahun 2023 bisa mencapai 25 miliar dolar Amerika. Nah, melihat peluang yang besar ini, maka wajar saja kalau kemudian beredar kabar bahwa raksasa ride hailing asal Singapura, Grab Holdings, ini berencana untuk menguasai pasar dompet digital di Indonesia dengan cara menggabungkan atau memerger dua e-wallet ternama di Indonesia, yaitu OVO dan juga Dana. Nah, apakah merger OVO dan Dana ini merupakan siasat Grab untuk menjegal Gojek yang kita tahu saat ini sudah mengembangkan e-wallet yang juga besar bernama GoPay? Kita akan membahasnya bersama. Jadi sampai saat ini kita berbicara dulu soal Grab. Menurut riset CB Insights, Grab ini memiliki valuasi yang sudah mencapai 14,3 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kalau melihat valuasi ini sudah lebih dari 10 miliar, maka bisa tergolong ke dalam dekakorn ya. Dan investor-investor yang besar juga dari luar negeri juga sudah menyuntik Grab dengan berbagai macam jenis pendanaan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh SoftBank Group dan juga beberapa investor-investor besar lainnya. Nah, seorang sumber dari Reuters mengatakan bahwa Grab ini saat ini merupakan pemegang saham dari OVO, di mana kita ketahui OVO ini merupakan salah satu alat pembayaran digital atau e-wallet yang digunakan oleh Grab untuk bisa menggunakan layanan-layanan Grab baik transportasi dan fitur-fitur lainnya. Dan OVO sendiri ini merupakan produk dari PT Visionet Internasional yang terafiliasi dengan Lipo Group. Tapi berdasarkan rilis Lipo Group di tahun lalu, tahun 2018, ternyata OVO juga sudah mendapatkan suntikan dana dari luar, yaitu dari Tokyo Century. Dan menurut seorang sumber dari sumber Finance Asia, ini menyebutkan bahwa OVO sampai saat ini diperkirakan valuasinya bisa mencapai 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sudah cukup besar juga. Nah, sumber Reuters tadi yang mengatakan bahwa Grab memegang saham OVO, ternyata juga mengatakan bahwa kalau misalnya nanti disepakati benar-benar rencananya Grab ini akan membeli mayoritas saham dompet elektronik Indonesia yang lainnya, itu Dana, di mana Dana ini merupakan dompet digital milik perusahaan media yang besar juga di Indonesia, yaitu Emtek, dan juga bersama-sama dengan Ant Financial, dan ini didukung oleh Alibaba Group juga. Nah, setelah itu barulah setelah membeli mayoritas saham Dana, Grab ini akan menggabungkan dua dompet elektronik atau dompet digital tadi, OVO dan juga Dana, menjadi satu. Tapi meskipun tadi sudah dikabarkan oleh seorang sumber tersebut, belum ada konfirmasi resmi, belum ada yang membenarkan baik dari pihak Grab ataupun OVO ataupun Dana, bahkan Emtek dan juga yang lain-lainnya. Bahkan Bank Indonesia pun juga belum mendengar sama sekali informasi tentang hal ini. Tapi yang jelas BI menegaskan kalau benar-benar Grab ingin merealisasikan ini, maka harus mengikuti beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan uang elektronik. Salah satunya adalah harus membangun Badan Usaha Indonesia ya. Nah, lantas seperti apa sih sebenarnya persaingan dompet digital atau e-wallet di Indonesia sampai saat ini? Mengapa kemudian Grab memilih untuk menggabungkan OVO dengan e-wallet Dana, bukan dengan e-wallet yang lainnya? Kita akan lihat di slide yang selanjutnya. Jawabannya adalah kalau melihat grafik ini ternyata ya karena Dana memang salah satu e-wallet terpopuler selain OVO dan juga GoPay yang dimiliki oleh Gojek. Ini berdasarkan riset dari iPrice dan juga App Annie, diketahui bahwa GoPay sebagai produk dari salah satu startup dekakorn pertama di Indonesia, yaitu Gojek, ini berhasil berturut-turut dalam 7 kuartal sebagai dompet digital atau e-wallet dengan pengguna aktif bulanan terbanyak dari mulai kuartal keempat 2017 sampai dengan yang terbaru kuartal kedua 2019. Nah, sebagai kompetitor Grab,
CB Insight juga mencatat Gojek saat ini memiliki valuasi sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Makanya ini disebut dekakorn pertama dari Indonesia. Dan Gojek juga sudah mendapatkan suntikan dana dari berbagai investor besar. Meskipun disebutkan karya anak bangsa, tetapi ada juga investor asing seperti Google dan juga beberapa investor-investor lainnya. Nah, selain pelayanan transportasi dan juga fitur-fitur yang lainnya, ternyata pesatnya perkembangan dompet digital atau e-wallet GoPay ini juga menjadi salah satu perhatian dari kompetitornya, yaitu Grab. Karena bayangkan saja sekitar 30% dari total transaksi uang elektronik di Indonesia disebutkan berasal dari GoPay yang dimiliki oleh Gojek tadi. Dan pada Februari 2019 berdasarkan keterangan Gojek, nilai transaksi GoPay ini sudah mencapai 6,3 miliar dolar Amerika Serikat pada Februari 2019, atau kalau dirupiahkan setara dengan 87 triliun rupiah. Jadi wajar saja kalau Grab gerah gitu ya, panas rasanya ingin berusaha keras menyaingi Gojek, termasuk juga dalam hal dompet digital, bukan hanya transportasi online saja. Lalu bagaimana dengan OVO dan juga Dana yang menjadi senjata Grab ke depannya nih untuk menyaingi Gojek kalau memang benar terjadi ya? Kita lihat satu-satu. OVO dulu. OVO sejak kuartal 4 2017 sampai dengan kuartal kedua 2018, kita lihat di sini saling salip menyalip dengan salah satu e-wallet juga yang baru dikeluarkan oleh BUMN, yaitu Link Aja. Tapi kemudian akhirnya pada kuartal 3 2018 sampai kuartal 2 2019 itu kemudian OVO konstan gitu ya, konsisten ada di peringkat kedua, mengalahkan Link Aja sampai di kuartal kedua 2019 sehingga berada di urutan kedua atau di bawah Gojek. Nah, kerjasama yang dilakukan oleh OVO dengan salah satu e-commerce Indonesia yaitu Tokopedia kelihatannya memang bisa memboost pengguna dari OVO ini. Ini merupakan langkah besar untuk meningkatkan jumlah pengguna OVO di Indonesia. Bahkan OVO juga pernah menyebutkan bahwa pada tahun 2018 jumlah penggunanya ini telah meningkat 400%. Bukan main peningkatannya, 400%, mencapai 115 juta pengguna dengan 1 miliar transaksi dalam 1 tahun. Sementara itu tadi OVO ya, kita beralih ke Dana. Dana ini merupakan pendatang baru sejak kuartal keempat 2018, tapi ternyata kinerjanya cukup baik karena begitu muncul langsung menempati urutan keempat. Dan berdasarkan jumlah penggunanya begitu ya, dan kemudian berada di bawah Link Aja, tapi akhirnya bisa menyalip Link Aja justru di kuartal kedua 2019 sehingga ada di urutan ketiga di bawah OVO. Nah, kalau OVO bekerja sama dengan Tokopedia tadi kita bilang, nah ternyata Dana ini justru bekerja sama dengan Bukalapak, salah satu e-commerce juga. Jadi memang penting sekali sepertinya bekerja sama dengan e-commerce di era seperti ini begitu ya. Nah, berdasarkan keterangan pihak Dana, jumlah pengguna Dana sampai kuartal pertama 2019, karena kuartal kedua belum dirilis, itu sudah mencapai 15 juta pengguna. Kalau tadi 115 juta ya kalau OVO. Nah, jumlah transaksinya juga mencapai 1,5 juta transaksi per hari, tapi kalau kita kalikan menjadi setahun berarti kira-kira ada 500 juta transaksi dalam 1 tahun. Artinya kalau secara kasar nanti misalnya OVO dan Dana bisa benar-benar bersatu, secara kasar kalau kita asumsikan pengguna OVO bukan pengguna Dana jadi terpisah, meskipun sekarang kenyataannya banyak juga yang menggunakan sekaligus begitu ya. Kalau digabungkan berarti kalau tadi OVO 115 juta ditambah dengan 15 juta pengguna Dana, kira-kira akan ada 120 juta yang menggunakan aplikasi OVO dan juga Dana. Berikut juga nilai transaksinya bisa mencapai 1,5 miliar transaksi. Ini secara kasar saja, dan jumlah ini juga belum termasuk pengguna-pengguna Grab yang saat ini belum menggunakan OVO, mungkin masih sering menggunakan cash. Dan bukan tidak mungkin berarti kalau nanti benar-benar terjadi OVO dan Dana merger, maka Grab akhirnya bisa menyaingi atau bahkan mengalahkan aplikasi karya anak bangsa yaitu Gojek. Nah, ini kalau dilihat dari pengguna aktif bulanannya saja. Bagaimana kalau kita lihat berdasarkan jumlah unduhan aplikasinya? Ini berdasarkan riset yang sama juga dari iPrice dan juga App Annie, bahwa ternyata dari segi jumlah unduhan aplikasi tetap saja Gojek ataupun GoPay ini menang banyak ya, karena GoPay kan bekerja menyatu aplikasinya dengan Gojek. Maka kalau kita
download aplikasi Gojek walaupun tidak memakai GoPay, masuknya tetap menjadi satu dalam aplikasi Gojek. Nah, dan begitu juga dengan yang tadi nilai transaksi Gojek yang pertama. Tapi yang menariknya di sini adalah OVO. Kalau kita lihat ternyata dari kuartal pertama dan juga 2018 sampai kuartal 3 2018 justru Link Aja berhasil mengalahkan OVO atau OVO tersalip oleh Link Aja. Bahkan ketika Dana masuk di kuartal keempat 2018, Dana ini ternyata langsung berada di peringkat kedua. Jadi lebih banyak yang mengunduh Dana dibandingkan OVO pada saat Dana masuk, tapi ternyata OVO langsung ngeliat nih, wah kayaknya Dana cukup bagus, akhirnya bisa berhasil menyaingi bahkan mengalahkan Dana pada kuartal kedua 2019 sehingga OVO berada peringkat kedua dan juga Dana berada di peringkat ketiga berdasarkan jumlah unduhan aplikasinya. Nah, kayaknya melihat hal ini, kenapa kok Dana dan juga OVO saling salip menyalip, ada persaingan sengit, mungkin saja Grab kemudian memilih untuk menggabungkan kedua e-wallet ini dengan kedua kekuatannya untuk mengalahkan Gojek yang tadi konstan saja dari kuartal keempat 2017 sampai kuartal kedua 2019 tidak ada yang menyainginya sama sekali. Jadi kita nantikan sama-sama apakah benar rencana untuk Grab membeli Dana dan juga menggabungkannya dengan OVO benar-benar akan terrealisasi. Kita nantikan bersama.